Sudah seharusnya pengrajin batik tak hanya dihargai dengan kelipatan gocengan, tapi mereka harus dihargai dengan sebuah penghargaan. Melalui tangan-tangan mereka, warisan budaya lahir dan terus terpelihara. Hari ini akan kita lihat secara lebih dekat penghargaan yang diberikan oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko kepada para pengrajin batik Kota Batu. Dari Batik Tulis Raden Wijaya, saat ini Anda menyaksikan News Focus bersama saya Elfrina Rahma. Pengakuan batik sebagai warisan dunia berlaku sejak Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Memperkenalkan batik secara luas terus digaungkan, baik di pasar lokal hingga panggung internasional. Namun di antara upaya tersebut, ada satu hal yang masih menjadi tantangan dalam keberlanjutan eksistensi batik Indonesia, yaitu regenerasi pengrajin batik. Dalam rangka Hari Batik Nasional dan HUT Kota Batu ke-20, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Batu memberikan apresiasi kepada insan pembatik di Kota Batu. Penghargaan Maestro Batik Kota Batu diberikan kepada seorang pembatik senior sekaligus pencetak generasi emas pembatik muda Kota Batu. Adalah Lina Santoso, seorang wanita usia 76 tahun kelahiran Cirebon. Nama Lina Santoso mungkin tak banyak dikenal oleh masyarakat Kota Batu. Namun siapa sangka, berkat didikannya, pembatik potensial Kota Batu lahir dan terus berkembang. Dalam momen tersebut juga dihadiri oleh TPPKK, Diskoperindak, kalangan akademisi seni, pengrajin batik, dan komunitas cinta berkain Malang Raya. Wali Kota Dewanti Rumpoko mengapresiasi hasil karya dan kiprah Lina Santoso dengan memberikan lencana dan penghargaan sebagai maestro batik. Bertempat di Galeri Batik Tulis Raden Wijaya milik Lina, penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis. Dan berikut wawancara tim News Focus dengan Wali Kota Dewanti Rumpoko atas apresiasi insan pembatik Kota Batu. Dan saat ini pemirsa, saya sedang bersama dengan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko sekaligus sebagai Ketua Komunitas Cinta Berkain. Selamat sore Bu Dewanti, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Bu Dewanti, catatan hari ini kegiatannya adalah memberikan penghargaan kepada sang maestro batik, Ya. Bu Lina Santoso. Kenapa memilih Bu Lina, Bu Dewanti? Iya, yang pertama saya kenal beliau itu sebelum batik Batu itu terkenal seperti sekarang ini. Masih hanya 1-2 yang bisa memproduksi batik. Dan terutama batik buatan Bu Lina itu punya ciri khas dan kualitas yang sangat luar biasa. Itu yang kemudian kami memilih, termasuk beliau itu sangat baik hati untuk menurunkan ilmunya. Sehingga sekarang pembatik-pembatik yang bermunculan di Kota Batu ini sebagian besar adalah murid-murid beliau. Itu yang luar biasa. Maestro batik yang sangat baik hati untuk menurunkan ilmunya kepada semua warga Kota Batu yang mau belajar, yang akhirnya muncul pembatik-pembatik yang sekarang ini mewarnai Kota Batu. Saya sangat berharap semua warga Kota Batu ini bisa mencintai, menghargai, dan mengapresiasi batik, khususnya batik yang dibuat oleh warga Kota Batu. Batik Kota Batu ini tidak kalah indah, tidak kalah berkualitas dengan batik-batik yang ada di Indonesia. Bahkan punya ciri khas yang sangat tidak dipunyai oleh daerah lain. Oleh sebab itu, saya berharap semua warga bukan hanya mendukung, juga mengapresiasi dan membeli batik buatan warga Kota Batu untuk bisa dijadikan pakaian yang kebanggaan. Baik, terima kasih Bu Dewanti atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Demikian wawancara saya pemirsa bersama dengan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko sekaligus Ketua Komunitas Cinta Berkain Malang Raya. Wali Kota menyebut Lina Santoso tak hanya membuat batik, namun juga memberikan warna tersendiri bagi batik khas Kota Batu. Lina mengaku bangga
atas penghargaan yang diberikan pemerintah Kota Batu pada dirinya. Ia berpesan agar batik tak hanya dimaknai sebagai busana saja, tapi sebagai warisan budaya yang wajib dijaga, terlebih oleh generasi muda penerus bangsa. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Maestro Batik Kota Wisata Batu, Ibu Lina Santoso. Selamat sore, apa kabar Ibu Lina? Alhamdulillah, selamat sore nak. Baik-baik. Sehat-sehat ya Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Ibu di usia ke-76 Ibu, nggih? Memiliki passion seluruh hidupnya kemudian dilimpahkan kepada batik begitu Ibu. Alasan kenapa Ibu Lina sangat cinta batik, Bu? Karena menurut Ibu itu batik adalah warisan budaya dari nenek moyang kita yang harus kita lestarikan, harus kita cintai dan harus kita perkenalkan, dan kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak supaya bisa mencintai batik dan meneruskan cita-cita ibu supaya mereka tetap bisa paling tidak tuh mereka bisa memakai batik begitu itu. Dan ternyata ya dari mereka banyak juga yang tertarik untuk membuat batik gitu, seperti Nak Anjani, Nak Dwi gitu. Jadi ini kan kemudian disebut sebagai Maestro Batik Bu hari ini, diberikan penghargaan dari Bu Wali Kota. Tanggapan dari Bu Lina sendiri Bu terkait title tersebut Bu Lina? Saya tuh merasa tersanjung sekali diberikan penghargaan seperti itu yang seharusnya itu tidak harusnya demikian itu, karena karena kecintaan ibu terhadap batik. Jadi memang hanya itu dasarnya untuk bisa menguri-nguri budaya, melestarikan budaya kita. Bu Lina, tadi kemudian Bu Wali menyampaikan dan juga informasi dari Mbak Anjani bahwa tak banyak maestro atau tak banyak guru yang kemudian murah ilmu begitu seperti Bu Lina yang open atau terbuka dengan semua orang bisa menimba ilmu di sini, begitu Bu Lina? Ya, karena cita-cita saya tuh hanya ingin bahwa setelah saya ini ada yang meneruskan lagi batik ini supaya tetap berkembang, dan karena kecintaan itu kita harus berani melepaskan dan memberikan ilmu kita kepada anak-anak kita. Kalau nggak kita siapa lagi? Jadi kita itu walaupun betul membuat batik untuk konsumsi, untuk diproduksi, tapi kita nggak selalu harus mencari untuk di bidang ekonominya, tapi untuk keedukasinya gitu. Iya, edukasi, iya. Batik itu sebetulnya sudah lama, tapi kita itu kan batik itu kan turun naik ya toh. Kadang-kadang kita tiarap, kadang-kadang kita mulai tumbuh lagi gitu. Tapi ya sejak tahun hampir 90-an lah kurang lebih itu. 90-an. Iya, 90. Iya, karena terutama untuk muda-mudi, untuk anak-anak tuh yang selama ini mungkin merasa bahwa batik itu hanya suatu batik itu mungkin kurang bagi mereka, tapi sekarang coba cintailah batik, dan setidak-tidaknya untuk tetap kita menghargai peninggalan nenek moyang, kita harus lestarikan lah gitu. Karena dengan adanya anak-anak kita yang betul-betul mau berkarya dengan batik ini, saya yakin di Batu ini akan timbul pembatik-pembatik yang lebih baik lagi dengan kreasi mereka gitu. Dan pemirsa, demikian wawancara saya ngobrol sore ini bersama dengan Maestro Batik Kota Batu, Ibu Lina Santoso. Di hari batik ini, tak cukup memakai batik untuk kita terlihat cantik. Tapi sebagai anak muda, kita sudah seharusnya belajar bagaimana cara membuat batik. Mungkin kita merasa bahwa itu susah, tapi katanya orang sukses itu lewat proses tanpa protes. Dari Kota Batu, tim News Fokus ATV melaporkan.